Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widya dengan NPM A1A025052. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Mari saksikan video saya. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan seringkali kita salah kaprah dan menganggap ini hanya soal jabatan kepala sekolah atau pengawas, padahal esensi utamanya adalah kemampuan untuk memengaruhi, menggerakkan, dan mengordinasikan seluruh elemen di sekolah, mulai dari guru, staf, siswa, hingga orang tua, agar bergerak bersama menuju satu tujuan, yaitu pembelajaran yang optimal. Untuk menjadi pemimpin pendidikan modern yang efektif, ada 3 pilar karakter yang wajib dimiliki. Yang pertama adalah visioner. Dia tahu persis arah masa depan sekolah dan punya peta jalan yang jelas. Kedua, kolaboratif. Zaman sekarang bukan lagi era kompetisi, melainkan kolaborasi. Pemimpin tidak boleh otoriter, melainkan harus merangkul semua pihak. Yang ketiga, ada empati. Pemimpin yang hebat adalah pendengar yang baik bagi keluh kesah guru dan kebutuhan muridnya. Di era AI dan konektivitas, pemimpin harus menjadi digital strategis. Kurikulum berbasis teknologi, manajemen sekolah efisien, personalisasi belajar itu termasuk di dalamnya. Selanjutnya ada kekuatan kepemimpinan. Kekuatan kepemimpinan adalah dunia pendidikan bukan diukur dari kekuasaan, jabatan, atau seberapa ditakutinya seorang pemimpin oleh bawahannya, melainkan kekuatannya terletak pada dampak transformatif yang dihasilkan terhadap manusia di dalamnya. Selanjutnya yaitu roadmap transformasi. Sebuah perubahan besar di sekolah tidak akan pernah berhasil jika dilakukan secara acak tanpa arah yang jelas. Disinilah peran pemimpin sebagai konseptor diuji melalui 4 tahap linear ini. Tahap pertama adalah observasi. Kita harus memetakan dan menganalisis kondisi real sekolah saat ini, apa yang kurang dan apa yang perlu dipertahankan. Dari hasil observasi itu, kita masuk ke tahap kedua, yaitu planning. Di sini pemimpin duduk bersama seluruh guru untuk menyusun strategi jangka panjang, menetapkan visi, dan menyusun peta jalan perubahan. Selanjutnya ada aksi. Ini adalah fase eksekusi di mana inovasi tidak lagi sekedar menjadi dokumen di atas meja, melainkan diterapkan langsung di dalam kelas, baik lewat cara mengajar baru maupun integrasi teknologi. Yang terakhir, kita menutup siklus ini dengan evaluasi, yang didasari oleh prinsip kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Kita tidak mencari kesempurnaan dalam satu malam, melainkan komitmen untuk mengevaluasi apa yang kurang dan memperbaikinya terus-menerus demi kemajuan sekolah. Peta jalan inilah yang menjamin bahwa transformasi pendidikan di sekolah kita berjalan secara konsisten dan sistematis. Adapun ciri pemimpin efektif. Yang pertama, komunikasi empatik, mendengar sebelum berbicara. Selanjutnya, problem solver, cepat dalam mengambil solusi berbasis data. Lalu, learning culture, ciptakan budaya belajar bagi guru. Materi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Pada aspek fokus, tradisionalnya yaitu kepatuhan dan aturan. Transformasionalnya yaitu inovasi dan pertumbuhan. Lalu selanjutnya pada aspek komunikasi, tradisionalnya yaitu satu arah atau top down. Transformasionalnya dialog dan diskusi. Lalu selanjutnya aspek hasil, tradisionalnya stabilitas operasional, dan transformasionalnya transformasi budaya. Adapun fokus pemimpin hebat, yang pertama, porsi terbesar yaitu 50% dialokasikan penuh untuk pengembangan guru. Mengapa? Karena kualitas sekolah tidak akan pernah melampaui kualitas gurunya. Pemimpin harus hadir sebagai fasilitator yang mengupgrade kompetensi mengajar para guru. Porsi kedua sebesar 30%. Difokuskan pada kurikulum dan siswa, guna memastikan proses belajar di kelas berjalan interaktif, aman dan berpusat pada murid. Lalu terakhir, porsi terkecil sebesar 20% disisakan untuk urusan administrasi. Hal-hal birokratis tetap penting untuk legalitas, namun pemimpin yang bijak akan mendelegasikan teknis administrasi ini agar dirinya bisa fokus pada hal yang paling berdampak besar, yaitu manusia di dalam ekosistem sekolah. Inilah formula komitmen untuk menciptakan sekolah unggulan. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya ingin mengatakan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling mampu memberdayakannya.
Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.